Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang dampak positif dan negatif interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan fenomena interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dampak positif interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dampak negatif interaksi antar ruang. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan solusi dampak negatif interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang tentu saja berdampak bagi manusia. Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan bersifat negatif. Kedua dampak ini dapat muncul bagaikan dua sisi dari sebuah koin. Hal ini dapat kita lihat pada fenomena yang muncul karena adanya interaksi antar ruang. Fenomena itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fenomena akibat interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Perpindahan orang, benda, dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah tertentu akan menimbulkan pemusatan kegiatan di wilayah itu. Pemusatan terjadi karena wilayah itu mempunyai keunggulan. Yang kedua, yaitu perubahan penggunaan lahan. Berkembangnya aktivitas penduduk memerlukan lahan sebagai lokasi aktivitas tersebut. Suatu kota yang semakin banyak penduduk membutuhkan banyak lahan sebagai tempat tinggal, usaha, dan lainnya. Yang ketiga itu perubahan orientasi mata pencaharian. Kepentingan ekonomi umumnya menjadi penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Pekerjaan merupakan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu perubahan sosial dan budaya. Interaksi antar ruang mengakibatkan terjadinya interaksi masyarakat dari suatu wilayah dengan masyarakat wilayah lain. Terjadi interaksi antara pendatang dan warga asli setempat. Oke, selanjutnya itu yang kelima, perubahan komposisi penduduk. Kita telah mengetahui masyarakat umumnya berkumpul di suatu daerah yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kota-kota besar menjadi tempat menarik bagi hampir seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam yaitu arus informasi. Interaksi yang terjadi antar ruang dapat berdampak pada arus informasi. Suatu wilayah dapat menerima informasi dari wilayah lain yang sebelumnya belum tentu diketahui. Dan yang ketujuh itu persebaran gagasan, yaitu interaksi yang terjadi antar ruang dapat pula berdampak pada persebaran gagasan perubahan. Contoh sederhana adalah ketika wilayah A menemukan cara meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya itu dampak positif interaksi antar ruang. Yang pertama, kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dihasilkan di wilayah sendiri dapat dipenuhi oleh wilayah lain melalui perdagangan antar wilayah. Yang kedua yaitu spesialisasi. Produksi di suatu wilayah akan terdorong berdasarkan keunggulan komparatif wilayah tersebut. Yang ketiga, tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup di daerah tujuan dengan adanya mobilitas penduduk. Yang keempat, akulturasi dan asimilasi budaya akan terjadi dengan
adanya mobilitas penduduk. Dan yang kelima, itu arus informasi yang datang dari wilayah lain akan memperluas pengetahuan, yaitu dampak positif dari interaksi antar ruang. Selanjutnya itu dampak negatif interaksi antar ruang. Yang pertama itu munculnya ketergantungan terhadap wilayah lain yang memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua itu adanya perdagangan antar wilayah memudahkan tersedianya pemenuhan kebutuhan. Terus yang ketiga, peningkatan kepadatan penduduk di wilayah tujuan, akibatnya pengangguran dan kriminalitas meningkat. Terus yang keempat, kepadatan penduduk juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan seperti udara dan air. Dan yang kelima, arus informasi yang tidak benar dapat memecah belah bangsa dan menimbulkan perasaan negatif. Ya, ini dampak negatif interaksi antar ruang. Selanjutnya, solusi dampak negatif interaksi antar ruang. Dampak negatif interaksi antar ruang tentu perlu diatasi ya. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita hendaknya semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya dari wilayah sendiri. Yang kedua itu kita hendaknya membuat skala prioritas kebutuhan. Yang ketiga, perlu adanya upaya untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing setiap wilayah. Dan yang keempat, semangat kewirausahaan perlu dikembangkan sehingga lapangan kerja baru dapat tercipta. Yang kelima, sarana pemukiman yang sehat dan terjangkau hendaknya tersedia. Yang keenam, kita perlu menyaring informasi yang kita terima. Yaitu beberapa solusi dari dampak negatif interaksi antar ruang. Demikianlah pembahasan tentang dampak positif dan negatif interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.